seberapapun masalah yang kita hadapi dan seberapa lama pun masalah itu, ingatlah bahwa pasti mempunyai waktu kadaluarsanya. Daud dapat mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu dan umban tanpa pedang yang dibawanya. Begitupun juga dengan Anda dan saya. Kita tidak memerlukan sesuatu yang besar di dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah, karena kita memiliki Allah yang begitu besar, melebihi apapun juga yang tidak dapat terkalahkan oleh apapun itu. Situasi yang ideal tidak selalu menciptakan suasana yang memuaskan. Namun kehadiran dan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita akan memberikan jawaban yang pasti dari setiap pergumulan. Shalom saudara-saudara, kembali lagi dengan saya Melinda Deborah. Pada saat ini saya akan share menang dalam kesukaran. Kita akan belajar bersama-sama apa sih sukar itu. Sukar merupakan suatu keadaan yang sulit, keadaan yang berat, tidak ada kepastian, dan bahkan mengecewakan. Selama kita hidup di dunia ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kita akan menjumpai berbagai masalah, berbagai persoalan, berbagai penderitaan yang kemudian membuat kita berada di dalam masa-masa sukar. Saat berada dalam masa-masa tersebut, tidak sedikit orang pada akhirnya mengambil keputusan yang salah, menempuh jalan pintas, dan bahkan tidak sedikit juga orang yang akhirnya menyerah dengan kehidupan mereka. Kita semua tidak dapat menyangkali realita hidup yang terjadi pada saat ini, di mana dengan adanya COVID-19, sebagian besar orang merasakan hidup yang semakin hari semakin sulit, karena sebagian orang harus kehilangan pekerjaan yang mungkin semakin keras persaingannya, beban kebutuhan hidup keluarga yang semakin membengkak, dan mungkin sebagian orang harus bekerja lebih keras untuk melunasi berbagai cicilan dan hutang. Namun seberapa besar masalah yang kita alami dan seberapa lama pun kita berada di dalam masa sukar, percayalah bahwa kita memiliki Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 bunyi firman Tuhan, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Ayat ini mendorong kita untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan jangan tergoyahkan oleh apapun juga. Ingatlah bahwa dunia itu selalu menawarkan sesuatu yang tampaknya nikmat dari luar, namun membinasakan pada akhirnya. Sehingga libatkanlah Tuhan dalam segala aspek dalam kehidupanmu, dan biarlah perkenanan Tuhan selalu menyertai kehidupanmu, dan rancangan Tuhan yang begitu luar biasa akan tergenapi atasmu. Saya rindu kita dapat belajar bersama-sama dari salah satu tokoh Alkitab yang tentunya tidak asing lagi bagi kita, yang bernama Daud. Daud merupakan salah satu tokoh yang dicatat di dalam Alkitab, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan di dalam kehidupannya bahkan di masa-masa sukar sekalipun, yang pada akhirnya pengharapannya yang begitu kuat kepada Tuhan yang membuat ia keluar sebagai pemenang. Tentu tidak asing lagi bagi kita saat mendengar cerita mengenai pertempuran yang terjadi antara Goliat dan Daud. Daud ini merupakan anak bungsu dari Isai yang pekerjaannya sebagai pengembala kambing dan domba. Ketika Daud akan diurapi menjadi raja oleh Samuel, di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 menggambarkan rupa Daud yang kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Sedangkan di dalam 1 Samuel 17 ayat 4-7 memberikan gambaran mengenai Goliat, yaitu bunyi firman Tuhan. "Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya 600 shikal besi beratnya.
dan pembawa perisai berjalan di depannya. Secara kasat mata, kita sebagai manusia biasa akan melihat bahwa Daud dan Goliat tentunya bukan lawan yang seimbang dalam bertempur. Dan saya yakin apabila kita berada dalam masa itu, maka kita akan menertawakan Daud persis seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Kita juga tentunya akan mengejek Daud dan memperkirakan bahwa Daud pastilah akan kalah di dalam pertempuran itu, berdasarkan gambaran yang diberikan mengenai Daud dan Goliat di ayat 1 Samuel tadi. Goliat pun berpikir demikian, saudara. Goliat berpikir bahwa Daud akan kalah di dalam pertempuran ini. Isi pikiran Goliat sendiri terhadap Daud dapat tercermin melalui perkataannya yang terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat 43-44. Bunyi firman Tuhan, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Dari ayat ini kita dapat sama-sama melihat bahwa Goliat sangat memandang remeh dan sangat memandang rendah Daud dengan mengucapkan kata-kata penghinaan kepada Daud. Kita juga dapat melihat bahwa Goliat sangat yakin dialah pemenang dari pertempuran ini. Namun saudara, sekalipun Goliat memandang remeh Daud, bahkan memandang rendah Daud dan memberikan penghinaan kepadanya, Daud tetap menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan yang empunya kehidupannya. Kita dapat melihat bersama-sama di dalam ayat 45 bagaimana Daud merespon penghinaan yang diberikan oleh Goliat. Bunyi firman Tuhan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Keyakinan Daud kepada Tuhan yang membuat ia tetap berdiri teguh dan tidak goyah, sekalipun Goliat memberikan penghinaan baginya. Keyakinan yang kuat itulah yang membuat Daud pada akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh Goliat hanya dengan umban dan sebuah batu dan tanpa pedang di tangannya. Kemenangan Daud dapat saudara lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 48-50. Tahukah saudara, di dalam kehidupan saat ini Goliat dapat digambarkan sebagai masalah-masalah yang kita alami di dalam kehidupan. Dan ketika Daud berada di medan pertempuran, keadaan itu menggambarkan masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Ketika kita berada dalam masa sukar dan berhadapan dengan masalah yang tampaknya tidak mungkin dapat terselesaikan, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang begitu besar. Lihatlah masalah itu menggunakan kacamata iman dan janganlah tergoyahkan oleh apapun juga. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang berasal dari dunia dan diproduksi oleh dunia pastinya memiliki masa expire date. Begitupun dengan masalah kita. Seberapapun masalah yang kita hadapi dan seberapa lama pun masalah itu, ingatlah bahwa pasti mempunyai waktu kadaluarsanya. Daud dapat mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu dan umban tanpa pedang yang dibawanya. Begitupun juga dengan Anda dan saya. Kita tidak memerlukan sesuatu yang besar di dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah, karena kita memiliki Allah yang begitu besar melebihi apapun juga yang tidak dapat terkalahkan oleh apapun itu. Situasi yang ideal tidak selalu menciptakan suasana yang memuaskan. Namun kehadiran dan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita akan memberikan jawaban yang pasti dari setiap pergumulan. Di akhir video ini, saya rindu untuk mengajak teman-teman setiap harinya secara pribadi lepas pribadi untuk dapat mengangkat doa kita kepada Tuhan, terlebih doa bagi bangsa kita tercinta yaitu bangsa Indonesia agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Sekian video dari saya, jadilah pemenang-pemenang di dalam kesukaran. Thanks for watching, God bless you.